Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pada kesempatan ini supaya santri-santri dari kecil memahami tentang ya pesantren ya NU, NU ya pesantren. Makanya nanti akan beda orang yang ber-NU secara online dengan yang offline. Kalau orang yang dia ngaji di pesantren, ngelihat kiainya, oh fikihnya Syafi'i tapi menghormati madhab lain, oh tauhidnya Asy'ari, oh kemudian tasawufnya ngikutin Imam Ghazali dan Imam Junaid. Kalau orang yang di pesantren lama, maka insya Allah dia memahami NU secara tatap muka. Sekarang soalnya banyak orang yang ber-NU secara online, bukan offline. Kalau yang online tahu bagaimana NU itu. Satu, tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu mujaniban ta'nifan au tatarrufa musahiban takriman au talattufa murahhiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. Saya dikit dulu ini, karena ini diskusi dengan Kiai Syukran. Beliau bilang untung yang dakwah di Indonesia, kata Kiai Syukran kemarin, adalah ulama-ulama yang pahamnya Aswajar, Wali Songo, ya yang pahamnya ya paham NU lah. Kalau yang masuk ke Indonesia, kata Kiai Syukran, tidak saya kurangi, tidak saya lebihi. Beliau ada saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi, mungkin orang Indonesia nolak semua. Kenapa? Karena kalau saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi dikit-dikit dibilang bid'ah, yasinan bid'ah, khol bid'ah, manakiban bid'ah, 7 hari, 40 hari, 100 hari bid'ah. Kalau semua bid'ah, kiai pada perek, kiai pada perek. Lah kalau kita tidak melihat budaya, tradisi, dilihat lah isinya apa sih? Lah isinya ngaji, isinya yasinan, di situ ada orang sedekah, isinya kemudian ada tausiah dari guru-guru kita, para masyayikh kita. Loh kalau itu bagus semua. Jangan kemudian Nabi nggak ngajarin, kan begitu kan? Nabi nggak ngajarin. Al-maskutu anhu. Nah, saya kutip beliau ini, ungkapannya Kiai Syukran Ma'mun, sesuatu yang Nabi diam, atau dalam istilah usul fikih yang lain disebut at-tarku. Sesuatu yang agama meninggalkannya untuk membahas, itu tak serta-merta otomatis haram. Tinggal kita lihat isinya, bukan bungkusnya. Ada satu ketika di satu daerah, ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ini. Dia nolak acara peringatan Maulid Nabi Kiai, karena Nabi nggak pernah meringatin Maulid. Terus jangan Maulid, dosa. Nabi nggak kasih contoh. Kalau mau tabligh akbar dalam rangka kelahiran Nabi, lah sama aja, sama aja. Kalau buat kita, saya bilang pada Kiai Syukran kemarin, wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil madhari wal mabani gitu. Al ibrah bil jauhar, yang dilihat tuh isinya, casingnya, bukan apa namanya, yang dilihat apa isinya, bukan apa namanya, bukan bungkusnya. Ini kalau Kiai Munawir asli ngasih contohnya serem, kata beliau. Kalau saya nggak tegel ngomongnya. Yang dilihat bukan BH-nya. Kalau beliau begitu. Saudara-saudara, ini yang dilihat adalah isinya. Yang dilihat apa namanya? Isinya. Kalau beragama itu dilihat isinya sholawatan. Lu mau lagu Sunda, mau lagu Jawa, mau lagu Arab, mau lagu Padang, mau lagu Cina, boleh aja. Betul. Nah,
Orang Sunda suruh selawatan gaya Arab nggak bisa. Lah Ujang, makanannya lalap. Begitu selawatan dia pasti lagu Sunda. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ujang. Ketemu Joko lain lagi, ketemu Slamet lain lagi. Dia orang Jawa, selawatannya pasti Jawa. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting atine kebaiman. Iki nasibe wong pensiunan, uripe ayem dununge aman. Ya Rasul, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal juhdi wal, ya uhailal juhdi wal ka. Saya ke Dharmasraya 3 minggu lalu ke Padang. Di Padang orang Padang suruh selawatan model Jawa nggak bisa. Orang Padang kalau selawatan lagunya ayam delapeh, Kiai. Ayam delapeh. Iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Orang Padang tuh. Saya diundang timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Timbalan itu wakil. Menteri Pengangkutan, Menteri Perhubungan, susah amat ya. Namanya Dato Abdul Aziz. Mengundang kalau bahasa Melayu menjemput. Dijemputnya saya, diundanglah Maulid Nabi di Johor Bahru. Orang Melayu dulu kalau dia baca salawat tak bisa dia lagu macam Sunda nih kata orang sana. Macam Jawa, macam Padang tak bisa. Dia lagunya lagu Cindai. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Di Malaysia dia punya lagu sendiri. Lah pas saya ke Cina, maaf nih Ki Munawir, ini yang punya selawatan Ki Munawir biasanya. Saya ke Cina tahun 2015, yang ngongkosin orangnya baik, sudah wafat, almarhum Dr. Saifullah Yusuf. Ya, waktu itu beliau bilang ke saya ada rezeki, dia kan bos tanah. Nah, iya, orang dikira saya kaya dari sekda, gue mau bos tanah gitu. Ya, orang belum main tanah, saya udah main tanah kata almarhum. Ya, saya ingat beliau juga diajak, cuman nggak bisa ya kan ya. Beliau juga diajak nggak bisa, ada orang tua ya sakit ya. Di Cina temannya Pak Saifullah namanya Dr. Abu Bakar, asli suku Hui di Cina itu.
Dia kuliah S1, S2 di Pakistan, Jamiah Islamiyah di Islamabad, yang kemudian saya kunjungi Islamabad 3 bulan lalu. Itu saya diajak ke kampungnya. Jadi dari sini nih kita kemudian supaya open, terbuka. Dulu kita kalau ke Mekah, keluar dari masjid kan ada orang nawarin sorban murah-murah, ya enggak? Kalau ibu-ibu kudungan murah-murah kan? Tasbih murah-murah. Made in mana tuh? Made in mana? Cina. Orang kita yang belum tahu, sialan Cina nih kan gitu. Ternyata yang punya pabrik teman kita orang Islam. Saya rahasia, jangan ngomong-ngomong nih. Yang punya orang Islam, saya datang ke pabriknya, dikasih tahu nih yang punya Haji Sueb, Haji Sulaiman. Nama sononya mas saya nggak tahu. Liang Taibau, apa Encan Cebok, saya nggak tahu. Saya diajak ke pabriknya, diajak makan. Oh berarti yang punya gitu. Orang kita kan nggak tahu, judulnya murah. Keluar dari masjid ditawarin haji, 5 real. Diliatin, wah 5 real. Dia mau tawar 2 real, bingung bahasa Arabnya. Maklum, sanawiyah nggak tamat. Di pondok Badr Kiai, keluar. Gua mau tawar 2 real, apa ya bahasa Arabnya? Ingat sembahyang subuh, one rakaataini. Ini namanya bahasa Arab salah paham. Dia ngomong salah sebenarnya, untung yang dagang paham, gitu namanya. Ini bahasa Arab salah paham. Begitu dia bilang rakaataini, kata yang dagang, la. 3 rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau lu mau 3 real. Cuman dia tahu, dia orang gak ngerti kalau dibilang 3 real, dia bilang 3 rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Orang Duri Kosambi jawab mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Lah pas ke Cina itu saya sholat di masjid tua di Lancu. Di sana sholat Jumat tuh asik. Dikumpulkan di satu masjid Pak Anies, dari satu kota satu. Masjid-masjid kampung nggak bikin Jumat. Jadi syiar Islamnya top. Wali kotanya Muslim, tapi ketua partai komunis. Lah di sono partai cuma satu, yang nggak boleh yang lain, cuma itu ketua partai komunis. Tapi ya Islam, yang jagain yang komunis sholat banyak sekali. Saya tanya itu sama teman saya, Dr. Abu Bakar, kam takriban yani adadul musallin fi hadzal masjid. Ini berapa nih yang sholat kira-kira? 100.000 lebih kata dia. Masya Allah. Lah ini mah belum banyak kata dia. Kalau ente kesian yang ditemukan terakota itu, yang terakota tahu kan? Yang main Jet Li, ya kan? Nah, kalau Jet Li aja lu nyambung loh. itu di sana yang sholat 300.000. Lah disinilah saya paham. Oh kenapa NU dan juga Muslim di Cina yang madhabnya Hanafi itu kenapa kok bisa menerima Islam, dan juga maaf orang sana menerima Islam karena Islam tidak kaku sama budaya, nggak dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Lah enaknya sama NU begitu, dilihat aja yang penting isinya apa. Lah saya sholat Jumat, adzan di sana itu lagunya lagu Mandarin. Di samping saya Allah yarham Kiai Haji Saifuddin Namsir, samping saya duduk, nangis beliau. Khotbahnya 2 kali. Pertama bahasa Cina, 2 bahasa Arab. Teman kita salah, dikira itu udah sebaik Jumat, padahal belum. Bahasanya bahasa Cina, dia bingung. Ini tadi apaan? Itu baru khotbah pertama bahasa sini. Jadi khotbah pertama bahasa Cina menjelaskan, nanti khotbahnya isinya begini bahasa Arabnya, dijelasin dulu pakai bahasa Cina. Baru khotbah benerannya bahasa Arab. Begitu adzan beliau nangis, Allah yarham Kiai Saifuddin Namsir. Lah adzannya adzan Cina. Saya rekam di HP saya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
saya mau ketawa takut kualat. Saya tahan aja. Unik juga nih adzan kata saya. Kalau di Indonesia udah dibilang bid'ah aja nih katanya gitu. Udah dibilang sesat aja ini. Pikiran saya langsung, wah ini orang Cina kalau maulid Nabi Ashrokol pasti lagunya lagu Jet Li. Begitu bangun, ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Apa salah orang selawatan lagu begini? Ya nggak salah. Lidah dia begitu. Orang Jawa dia baca Quran. Zaman saya kecil di Jawa, Pak Anies juga lama di Jogja. Itu saya dengerin orang Jawa baca Quran, emang lagunya begitu, lagu Jawa. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tapi panjang pendeknya bener. Lagunya begitu. Kenapa? Dia makannya emang gudeg. Susah suruh ke orang Betawi. Orang Betawi sama orang Sunda bilang dal nggak bisa sama kayak orang Jawa. Orang Betawi dalnya gundu. Coba orang Betawi, gundu ya kan? Iya, dalnya du. Jawa dudu. Alhamdu orang Jawa. Betawi Sunda apa? Alhamdu. Gundu soalnya ini contoh. Orang Sunda fa-nya pak. Ya. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illa Sunda. Orang Cina emang begitu, selawatan lagunya Jet Li. Kenapa? Makanannya pangsit emang dia. Lah, kalau ulama yang dalam ilmunya ngelihat kayak begitu tuh nggak langsung, "Oh, ini haram, ini sesat." Dilihat apa isinya. Itulah yang saya katakan kepada Ki Syukron Makmun, guru kita. Lalu beliau gembira sekali saya bacakan. Cuman nadom yang terakhir ini nggak sempat, yang ini nggak sempat direkam. Kata saya, murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil madhari wal mabani. Ini NU. Nah, ulama kita dari mulai Syekh Nawawi ke atas termasuk ke bawah sampai sekarang, NU yang perlu juga diketahui selain moderatnya, proporsionalnya atau tawazunnya atau juga i'tidalnya, berlaku adil. NU itu ngajarin kita adil. Saya orang NU. Tapi kalau NU yang jelek, saya bilang jelek. Gak apa-apa, tapi diingetin, lu jangan begitu. Orang NU ini kan terkenal, Pak Gubernur, gampang kumpul, susah baris.